Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu guru yang sudah bergabung bersama kami di kelompok ini. Saat ini kami akan berbagi praktik-praktik baik yang telah kami laksanakan dalam kegiatan belajar mengajar kami sehari-hari. Karena itu saya akan mencoba berbagi kurang lebih 10-15 menit ke depan hal-hal baik yang saya lihat melalui aplikasi ini, dan jika diterapkan tentu akan membuat pembelajaran kita menarik. Nah, ini. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa Quizizz itu adalah alat yang sangat fleksibel untuk membuat kuis interaktif. Jadi kalau sekarang kan ujian atau asesmen yang kita lakukan itu sering membosankan atau bahkan seolah-olah memberi tekanan kepada siswa. Nah, dengan menggunakan Quizizz selama ini, terlebih untuk asesmen awal, jika saya menggunakan Quizizz itu malah menarik perhatian siswa, menarik minat siswa untuk mengikuti materi selanjutnya. Untuk menguji pemahaman konsep dasar atau fakta-fakta atau istilah, maka saya menggunakan aplikasi Quizizz ini dengan bentuk soal pilihan ganda. Kemudian jika saya ingin membuat soal benar salah, maka idealnya itu apabila digunakan untuk menguji pemahaman terhadap pernyataan atau konsep yang sederhana. Yang ketiga, misalnya menjodohkan. Apabila saya gunakan Quizizz dengan bentuk soal menjodohkan, maka ini akan efektif untuk menghubungkan konsep atau istilah dengan definisi atau contoh-contohnya. Jadi kemudian yang keempat, bentuk soal isian singkat. Ini untuk berbagai jenis pertanyaan. Jadi tergantung pertanyaan yang akan kita berikan. Biasanya ini sebenarnya Quizizz boleh juga untuk asesmen akhir. Ini bisa dibuatkan dalam jenis pertanyaan isian singkat ini. Nah, selanjutnya Quizizz cocok dengan berbagai model pembelajaran. Nah, ini juga dengan model-model pembelajaran yang kita gunakan. Misalnya dalam pembelajaran langsung, di model pembelajaran langsung, kita gunakan Quizizz untuk mengukur pengetahuan awal siswa sebelum memulai materi baru. Juga untuk memberi penguatan, Quizizz ini bisa kuis singkat dapat dibuat di Quizizz untuk mengulang materi yang telah dipelajari. Jadi ini asesmen akhir di akhir pembelajaran. Kemudian evaluasi, Quizizz juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur pemahaman siswa setelah penyampaian materi secara lengkap. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran berkelompok. Nah, ini yang paling seru sebenarnya. Kalau kita menggunakan Quizizz dalam pembelajaran berkelompok, Quizizz ini dapat digunakan bagi siswa untuk secara berkelompok untuk meningkatkan kerjasama. Jadi sekarang kan dalam kurikulum Merdeka kan paling ditekankan juga adalah karakter. Nah, salah satu karakter yang ingin dibangun adalah membangun kebersamaan. Melalui Quizizz ini, kebersamaan siswa itu dapat kita mulai pupuk. Ketiga, melalui pembelajaran terbalik atau model pembelajaran terbalik atau flipped classroom. Pembelajaran terbalik ini misalnya siswa belum belajar, tapi kemudian kita beri tugas untuk membaca lebih awal di rumah mungkin materinya. Nanti di pertemuan berikut baru kita masuk di materi tersebut, sehingga siswa akan semakin lebih memahami. Jadi mungkin ada konsep, ada pengetahuan yang mungkin mereka belum pahami sebelum belajar materi. Nah, di pembelajaran berikutnya itulah mereka akan lebih memahami dengan penjelasan. Nah, salah satu yang bisa digunakan ini Quizizz. Kemudian yang keempat, dalam model pembelajaran
diferensiasi atau berdiferensiasi, di mana dengan dalam pembelajaran terdiferensiasi atau diferensiasi ini kita bisa gunakan kuisis ini dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Dengan menggunakan kuisis itu sangat bermanfaat. Misalnya dalam hal laporan hasil yang detail, hasil belajar yang detail. Kuisis juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi konsep yang sulit. Kemudian fitur lanjutan kuisis yang kedua, ada integrasi dengan platform lain. Jadi kuisis ini dapat kita integrasikan dengan platform lain, misalnya dengan Google Classroom. Kemudian yang ketiga, kustomisasi tampilan. Nah, ini yang menarik, bahwa di kuisis kita bisa berkreasi. Jadi di sini dibutuhkan kemampuan guru mendesain. Kemudian yang terakhir, kustomisasi tampilan. Misalnya kita bisa buat bersama-sama. Jadi dua orang guru bisa membuat bersama-sama, kita bisa berkolaborasi. Ini bagi pendidik atau kita sebagai guru, kita bisa bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Setelah kita buat, kita minta saran kepada teman guru yang lain untuk memberi masukan atau bahkan mendesain kembali kuis yang telah kita buat dengan hal-hal yang menarik, sehingga semakin seru apabila ditampilkan kepada siswa.